Shalom. Yuk kita memulai ibadah kita naikkan pujian bagi Dia.
Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau lebih lagi meninggikan, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya mencari wajahnya.
Shalom Jemaat Victory, Shalom semuanya, apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua sehat, kita semua tetap bersuka cita, dan sejahtera Allah juga mengalir dalam kehidupan kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa, tutup mata kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bisa mempelajari, kami bisa mengerti akan firman-Mu, akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa lebih kuat lagi, kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dewasa, kami bisa semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan firman-Mu yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Semua kami minta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan pengertian kepada kami, sehingga setiap firman yang ditaburkan pada pagi hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan yang baru, menjadi berkat yang baru dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa sekali saudara. Saya mau melihat bagaimana senyum yang terbaik dari saudara-saudara semua pada pagi hari ini. Berikan senyum yang terbaik untuk keluarga saudara, anak-anak yang tercinta, suami ataupun istri, dan juga saudara-saudara yang lain, oma dan opa. Saya yakin sekali ketika kita memberikan senyuman yang tulus, kita memberikan suatu sukacita, kita bagikan sukacita dalam kehidupan kita kepada setiap orang di sekitar kita, itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi kekuatan dan berkat yang baru buat setiap orang di sekitar kita. Amin. Kenapa saya berbicara mengenai sebuah senyum di dalam kehidupan kita? Senyum itu ketika kita bertemu dengan seseorang, kalau orang itu memberikan senyum, kita akan menjadi senang, akan bersuka cita juga. Kenapa? Karena wow, orang itu senyum gitu. Istilahnya sebuah senyum itu memberikan damai, sebuah senyum yang tulus itu memberikan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, di dalam kehidupan kita, di dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita tahu bahwa mulai dari hari Senin tanggal 14 September kemarin di Jakarta juga mulai diberlakukan kembali untuk PSBB, dan juga begitu juga di Tangerang, dan sebuah new normal, kehidupan yang new normal buat kita semua. Tapi bukan berarti kehidupan atau suatu zaman ataupun suatu masa new normal ini mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Saudara, ayo kita pandang, kita ganti fokus kita bukan mengenai keterpurukan, bukan mengenai kekurangan-kekurangan daripada pandemi ini, bukan mengenai hal-hal yang tidak baik dari pandemi ini, tapi mari kita fokuskan, kita ganti fokus kita bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita ganti fokus kita supaya kita bisa memberikan senyum kepada setiap orang di sekitar kita, supaya kita bisa membagikan kasih Tuhan dan sukacita Tuhan kepada setiap orang di sekitar kita. Nah, di dalam sini, di dalam firman Tuhan, Roma 12 ayat 12 yang sudah sering kita baca, yuk kita baca sama-sama lagi ya. Sudah ketemu? Oke, 3, 2, 1. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ayat ini luar biasa sekali saudara. Kita yakin bahwa firman Tuhan itu berlaku untuk setiap zaman dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu iya dan amin. Tuhan sudah mengerti apa yang sedang kita alami saat ini, dan Tuhan juga sudah menuliskannya di dalam firman-Nya bahwa kita harus bersuka cita, kita harus membagikan senyum, kita harus memberikan sukacita kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kenapa kita harus bersukacita di dalam pengharapan? Karena pengharapan itu seringkali kita itu berpikir bahwa pengharapan itu sudah dekat di depan mata, ataupun suatu pengharapan itu adalah sesuatu yang nyata. Tapi pengharapan itu sebenarnya adalah sesuatu yang belum kita lihat. Pengharapan itu ada jauh di depan mata kita. Pengharapan itu adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan, yang sekarang belum ada, tapi ada satu pengharapan. There is a hope. Ada suatu pengharapan, ada sesuatu yang kita kejar, yaitu kejar pengharapan. Sesuatu yang kita kejar, yaitu kejar untuk menggapai harapan itu. Kejar sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, kita harus bersukacita di dalam menjalani proses ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersukacita di dalam proses ini, kita akan jatuh. Kalau kita tidak bersukacita di dalam pengharapan ini, kita juga tidak bersukacita dalam menjalani proses ini.
Yang ada kita akan ngedumel, kita akan protes, kita akan ngomel-ngomel, kita mungkin akan marah-marah sama Tuhan ketika kita menjalani proses ini. Kenapa? Karena kita tidak bersukacita dengan pengharapan yang ada. Kenapa kita bisa tidak bersukacita? Karena kita tidak pernah tahu pengharapan apa yang ada di depan kita. Sedangkan di dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita tahu pasti bahwa sebuah pengharapan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, pengharapan yang sudah Tuhan siapkan, yaitu Tuhan sendiri. Sebuah pengharapan yang pasti, yaitu Tuhan sendiri. Ayo saudara, kita harus bersuka cita di dalam pengharapan kita karena kita sudah yakin dan pasti fokus kita adalah Tuhan. Fokus kita adalah pengharapan di dalam Tuhan, bukan pengharapan di dalam manusia, bukan pengharapan kepada manusia, karena itu akan mengecewakan. Firman Tuhan sendiri menuliskan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, dan pengharapan itu hanya di dalam Tuhan yang mendatangkan sukacita. Di dalam kita menjalani proses itu, akan terjadi kesengsaraan, akan terjadi kesesakan. Bukan berarti kita tidak menghadapi masalah, kita juga akan tetap menghadapi masalah. Cuman, apakah kita tetap fokus kepada pengharapan itu, atau kita fokus kepada kesesakan dan kesengsaraan itu? Kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, kalau kita fokus kepada masalah yang ada di depan mata, ataupun masalah yang sedang terjadi, ataupun kesesakan di sekeliling kita, ataupun keadaan kesengsaraan di sekeliling kita, kalau kita fokus kepada itu tidak akan mendatangkan sebuah ketekunan ataupun kesabaran untuk menjalani proses itu. Yang ada kita akan setiap hari itu tidak mensyukuri setiap proses yang kita jalani, dan kita tidak akan bersuka cita untuk pengharapan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. So, di dalam firman Tuhan juga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Harusnya kita bermegah. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. So teman-teman, di sini jelas sekali dikatakan di dalam Roma 5 ayat 3-5, bukan hanya itu, tapi kita malah juga harus bermegah dalam kesengsaraan kita. Mungkin orang akan berpikir, gimana kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita, sedangkan kita sendiri lagi menghadapi suatu masalah yang besar, suatu kesengsaraan ataupun kesesakan yang membuat hidup kita seolah-olah tidak ada jalan keluar. Oh, come on, ayo teman-teman, kita harus bangkit, kita harus sadar siapa diri kita sebenarnya. Teman-teman, kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Percaya akan hal itu, saudara. Semua yang dikerjakan Tuhan, semua rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita sedang menghadapi masalah saat ini. Apapun masalah itu, masalah rumah tangga, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah negara, masalah kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman, kita harusnya bermegah juga dalam kesengsaraan ini. Kenapa kita harus bermegah? Karena kita adalah anak Tuhan. Mungkin kita berpikir, gimana kita mau bermegah? Kenapa kita harus bermegah? Karena kita adalah anak Tuhan. Apa bedanya sama mereka? Sedangkan masalah yang kita hadapi sama kok dengan mereka. Bahkan mungkin yang kita hadapi lebih sengsara, lebih sesak, sampai gak bisa nafas lagi. Lebih parah dibanding dengan orang-orang yang bukan anak Tuhan, yang tidak kenal Tuhan. Teman-teman, justru kita harus bermegah. Kenapa? Kita anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak yang memiliki suatu pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya dan saudara adalah anak Tuhan. Saya juga punya masalah. Bukan berarti saya orang yang tidak punya masalah. Masalah saya juga banyak sekali. Tapi saya tidak fokus kepada masalah itu. Karena saya tahu fokus yang harus saya benar-benar kejar, yang harus saya fokuskan dalam kehidupan ini, supaya hidup saya tetap damai, hidup saya tetap sukacita, hidup saya diberkati, adalah fokus kepada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi saudara, saya yakin saat ini saya juga tergerak. Saya berdoa buat saudara yang sedang mengalami masalah finansial, masalah pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan,
memelihara hidup kita. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita. Jangan pikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang tinggi, tapi mengucap syukurlah untuk hal-hal kecil yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Apakah itu pekerjaan kita, apakah itu nafas kehidupan, apakah itu keluarga kita, anak-anak kita, suami ataupun istri, apakah itu adalah orang-orang sekitar kita, apapun keadaannya saat ini, belajarlah mengucap syukur untuk hal kecil. Maka kita akan tetap bersukacita dan bermegah di dalam kesengsaraan kita. Nah, di dalam kesengsaraan itu, kita juga menimbulkan ketekunan. Ketekunan adalah suatu activity atau suatu pekerjaan yang dikerjakan terus-menerus dan mengulang-ulang atau berulang-ulang. Ketekunan adalah kita jalani dengan persistensi, kita jalani dengan terus-menerus dan berulang-ulang. Bukan hanya sebentar, bukan hanya sekali dan kita menyerah, enggak. Tapi ini benar-benar kita kerjakan berulang-ulang. Kita kembali lagi, kita back lagi kepada Roma 12 ayat 12. Apa yang kita kerjakan? Bertekunlah di dalam doa. Apakah di saat-saat seperti ini kita juga masih tetap membangun suatu hubungan pribadi dengan Tuhan? Kita mengucap syukur setiap pagi, setiap malam sebelum tidur. Apakah kita juga mengucap syukur untuk makanan hari ini? Apakah kita juga mengucap syukur untuk keadaan sekarang? Apakah kita juga tetap memuji Tuhan di dalam kesengsaraan kita? Kembali lagi, fokus dalam pengharapan dalam Tuhan. Itu yang akan membuat kita tekun di dalam doa, membuat kita tekun dan kita akan berdoa berulang-ulang, berdoa terus-menerus sampai Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Amin. Nah, di dalam itu dan ketekunan itu juga menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu dalam arti apa? Tahan uji adalah ujian keadaan dan situasi di sekitar kita. Ujian apa dong? Ujian sekolah. Sekolah aja ada ujian. Ujian kehidupan, saudara. Ujian kehidupan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita harus tahan uji dengan setiap keadaan yang ada. Kalau kita sudah belajar bermegah dalam kesengsaraan kita, dan kita sudah bertekun di dalam doa, maka itu akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu energi yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu tahan uji. Kita tidak akan menjadi orang yang hanya bisa protes, hanya yang bisa mengomel-ngomel kepada Tuhan dengan keadaan, tapi kita akan menjadi orang yang tahan uji. Ketika ada masalah, kita tidak fokus kepada masalah, tapi kita kembali lagi ingat Tuhan adalah sumber pengharapan. Tuhan adalah sumber pengharapan. Ketika kita kembali lagi bersukacita di dalam pengharapan, proses itu kita jalanin terus, dan jalanin terus. Dan ketika kita mengerjakan hal itu, akan menimbulkan tahan uji. Ketika ada badai apapun di dalam kehidupan kita, tidak akan mengubah kasih kita kepada Tuhan, tidak akan mengubah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, tidak akan mengubah pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, tapi justru itu adalah fondasi dalam tahan uji kita, yang menjadi kita menjadi tahan uji. Badai apapun datang, kita percaya, Tuhan, aku percaya Engkau sumber pengharapan. Tuhan, aku percaya Engkau mengerjakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Tuhan, aku percaya Engkau sumber jawaban. Tuhan, aku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku itu semua karena kehendak-Mu. Tuhan, aku percaya, aku berharap kepada Engkau, dan Engkau satu-satunya Allah yang setia. Kita akan mengucapkan kata-kata berkat dalam kehidupan kita. Kita akan mengucapkan kata-kata yang membuat kita tahan uji, dan itu akan benar-benar menghasilkan suatu energi tahan uji. Dan setelah kita melewati proses ini dengan tahan uji, disitulah timbul sesuatu yang kita kejar di depan, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan adalah sesuatu yang terbaik. Pengharapan itulah yang membuat hidup kita menjadi saksi bahwa yes, saya anak Tuhan. Yes, itu Bapa saya. Itu Tuhan. Itu Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang hidup. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya akan kembali lagi, fokus kepada pengharapan dalam Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kenapa?
Karena kasih Allah itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Lewat Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap bermegah dalam kesengsaraan, kita tetap tekuni dalam doa, kita menjadi anak Tuhan yang tahan uji. Untuk menjalani proses itu kita tidak sendiri, saudara. Di sini jelas dikatakan kita tidak sendiri. Karena ada Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita bekerja menjadi partnernya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita menjalani proses ini menjadi anak-anak yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus, saya yakin dan percaya, mulai hari ini kita sudah mulai lemah. Ayo bangkit. Ada Roh Kudus bersama dengan kita. Kita sudah mulai bimbang, kita sudah mulai ragu, kita sudah mulai buntu. Ayo, bangkit lagi. Saudara, kita adalah anak Tuhan. Kita tidak sendiri saat ini. Kita ada bersama dengan Roh Kudus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Manusia-manusia mungkin di sekitar kita ataupun siapapun, teman-teman, saudara sekalipun bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah. Di dalam proses ini, ingat, sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, ingat, fokus kepada pengharapan di dalam Tuhan. Hanya itu satu-satunya fokus yang akan mengubah hidup kita. Hanya itu satu-satunya fokus yang akan menjadikan hidup kita menjadi terang. Hanya itu satu-satunya fokus yang akan menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak. Anak-anak Tuhan yang menjadi berkat untuk setiap orang di sekitar kita. Amin. Amin. Sekali lagi, yuk kita baca di dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wow, ini luar biasa sekali, saudara. Oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Apa yang menjadi kekurangan kita sebagai anak Tuhan? Nothing. Harusnya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan bermegah dalam kesengsaraan. Harusnya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam kelemahan kita. Harusnya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang justru hidup berbeda dengan orang sekitar kita di dalam masa-masa seperti ini. Karena oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Apa yang sedang saudara alami saat ini saya tidak pernah tahu. Saya tahu bahwa keadaan seperti sekarang ini banyak bisnis yang juga mengalami kebangkrutan, banyak PHK, putus hubungan kerja. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, ataupun mungkin ada masalah apa di dalam kehidupan kita, di dalam masalah keluarga kita. Saya tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, saat ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Fokuslah kepada Tuhan, satu-satunya sumber pengharapan. Karena hanya di dalam Tuhan hidup kita akan mengalami terobosan baru. Apa yang kita fokuskan saat ini? Masalah. Apa yang kita fokuskan saat ini? Masalah ekonomi. Apa yang kita fokuskan saat ini? Masalah suami istri. Apa yang kita fokuskan saat ini? Masalah anak-anak. Apa yang kita fokuskan saat ini? Saya juga tidak tahu, saudara. Tapi satu hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Mulai hari ini, mulai saat ini, mari kita, anak-anak Tuhan, bangkit. Kita fokus hanya kepada satu, mengharapkan di dalam Tuhan. Tidak ada fokus yang lain. Saya yakin, saya dan saudara akan menjadi anak-anak terang yang luar biasa
akan menjadi anak yang berdampak dan akan menjadi berkat untuk setiap orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Buat semua yang sedang mengalami masalah saat ini, yang mungkin selama ini kita salah fokus di dalam kehidupan kita, membuat hidup kita bimbang, membuat hidup kita tidak jelas, membuat hidup kita tidak menjadi lebih baik. Mari kita sama-sama berdoa. Mungkin selama ini kita juga sudah kehilangan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita juga sudah kehilangan rasa percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Mungkin kita sudah merasa sukacita kita sudah hilang. Mungkin kita juga merasa tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita minta kepada Roh Kudus untuk tinggal dan melakukan proses ini bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Harusnya kami adalah anak-anak-Mu yang bermegah dalam kesengsaraan. Harusnya kami adalah anak-anak-Mu yang tekun di dalam Engkau. Harusnya kami adalah anak-anak-Mu yang bersukacita di dalam pengharapan. Harusnya kami adalah anak-anak-Mu yang tahan uji. Dan harusnya kami anak-anak-Mu yang mengalami kehidupan yang berlimpah-limpah dalam pengharapan dalam Engkau. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami melupakan Engkau. Ampuni kami kalau kami jauh daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak fokus kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah mulai bimbang dan ragu akan kuasa-Mu. Tapi saat ini Tuhan, kami datang Tuhan ke hadapan-Mu. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Ubahkan hidup kami Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak yang benar-benar berpengharapan di dalam Tuhan. Anak-anak yang bersukacita di dalam pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, kami minta anugerah-Mu. Kami minta Roh Kudus, tolong kami sebagai penolong kami, sebagai penghibur kami, dan juga menjadi partner kami untuk menjalani proses ini. Sehingga ketika proses ini kami jalani, ada sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan. Sehingga setiap yang kami jalani ini menghasilkan sebuah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh selesai berbicara pada saat ini Tuhan, tapi firman-Mu tidak akan pernah selesai berbicara. Firman-Mu akan akan tinggal dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Dan firman-Mu akan menjadi kekuatan dan berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.